Oke, kita mulai pertanyaan pertama dari Bapak Hendra. Kita lihat ERA ya, kemarin kalau nggak salah ERA itu naik 10%. Nah, kalau buat ERA ini sudah menyentuh, sudah breakout juga kemarin. Dan nampaknya dia, oh saya kira all time high ya, belum. Kita lihat kalau buat ERA, dia resisten ada di sini. Target terdekat di level harga 2580 kira-kira buat ERA. ERA target 2580, tapi hati-hati jika dia sudah berada di bawah 2400. Jadi kalau kita lihat nih, kalau Bapak Hendra sudah punya ERA, itu boleh trailing stop di level 2400 ya, hati-hati di situ. Karena dia ada potensi untuk melanjutkan apa ya? Jika ada koreksi, dia berpotensi untuk koreksi ke MA5 ke kisaran level 2330 untuk era. Jadi yang sudah punya barang ada trailing stop di 2400. Jadi kasarannya boleh dijual jika dia pada hari ini tidak berhasil bertahan di atas level 2400. Lalu XL. Oke, untuk XL sendiri kita lihat dia resisten terdekat di level 2900. Dengan support ini kita pakai MA20 saja, 2670 sebagai support ya. Dan kita lihat untuk XL dia juga masih on track sih dalam uptrend channel dia. Jadi nggak apa-apa kalau mau di hold. Dengan asumsi dia bisa berhasil bertahan di atas level MA20. Berarti kalau sekarang kisaran di level 2700. Jadi hold if dia masih bertahan di atas 2700. Lalu Demas, untuk Demas sendiri pergerakan juga cenderung sideways. Kalau saya pribadi lihat ini masih belum menarik buat Demas ya. Setelah dia bagi dividen, lalu volumenya cenderung turun dan kurang begitu menarik lagi sebetulnya. Lalu berikutnya Pak Wisber Luis. Nah, dia TNCA juga banyak ramai di forum ya. Ini kalau nggak salah TNCA ini salah satu pemiliknya adalah Akulaku ya. Kalau kita lihat di shareholdernya di RTI Business, yang merupakan salah satu perusahaan di bidang digital juga. Jadi kita lihat juga untuk TNCA, kalau dari teknikal, ini level support di level harga 414 kira-kira Pak untuk TNCA. Memang sudah agak cukup jauh. Dan level resisten di level 500. Nah, tapi hati-hati kalau kita lihat NCA, ini saat dia rally, volume sudah cukup besar. Nah, hati-hati dia sudah apa ya? Mereka sudah jual banyak barang di kisaran 18 sampai 19 Desember untuk TNCA. Jadi tetap konservatif, jika Bapak sudah punya barang, itu boleh jual dulu di level kira-kira 480. Ya. Jika belum punya sahamnya, boleh beli di kisaran level 400. Oke, dan kalau saya lihat juga, ini ternyata untuk shareholder-nya ada Akulaku, ada Asetku e-commerce juga untuk TNCA ya. Dan tapi kalau teknikal sudah mulai terbatas nampaknya ya. Kita lihat juga MACD juga sudah mulai ada potensi dead cross, jadi cukup hati-hati buat NCA, sesuaikan kembali stop loss-nya Pak Wisber Luis. Lalu Sril, untuk Sril sendiri ini masih on track juga. Kita lihat level support di level 260 dan resisten di level 280. Boleh coba spekulatif buy, sedikit lot saja dengan target harga 280. Dan CTRA untuk Ciputra sendiri, oke, untuk Ciputra sudah mulai mendekati area resisten ya. Kalau sudah punya sahamnya, boleh siap-siap jual di level 1070. Dan sekarang supportnya itu di kisaran 970 untuk CTRA. Lalu Telkom, buat Telkom sendiri, ini kemarin yang sudah punya sahamnya masih boleh di hold. Jika ada potensi koreksi, boleh kumpulkan di akumulasi di kisaran level 3380 sampai 3400 untuk Telkom. Dengan target harga dia di level 3600 kalau buat Telkom. Jadi nggak apa-apa kalau mau di hold. Level supportnya itu di level 3230. Lalu berikutnya Pak Ferial untuk BBTN, Pegas, dan juga MDKA. Tadi MDK sudah kami bahas ya Pak. Cukup menarik kalau buat kita trading. Masuk 2590, lalu kita nanti jual lagi di level 2700 dan juga 2760 untuk MDKA. Dan BBTN, kita lihat dulu Bank BTN. Oke, Bank BTN juga cukup menarik. Dari indikator juga bagus, sudah golden cross. MACD line juga sudah bagus juga.
Kita lihat harga juga sudah breakout dari MA20 ya. Kalau Bapak belum punya sahamnya, boleh beli di kisaran level 1780 sampai 1800 dengan target harga di level 1870 buat Bank BTN. TP1 1870, TP2 di level 2000. Potensi juga buat naik hari ini cukup bagus juga untuk Bank BTN. Lalu Pegas, kemarin sudah ARB, ini kalau kami rasa kita wait and see dulu sih, kita jangan masuk terlebih dahulu, wait and see dulu. Kalau saya rasa dia berpotensi ke level 1430 sih, jadi kalau Pegas, kalau saya pribadi, kalau buat saham yang ARB seperti ini kemarin, kita masih wait and see, menunggu saham tersebut membentuk area support konsolidasi dulu, baru kita boleh masuk. Jangan buru-buru. Oke, kalau Pegas sudah punya Pak Robertus, tadi kalau saya rasa average down di level 1430 ya. Jadi di area 1300 itu AVG yang terakhir, lalu AVG berikutnya 1430. Jadi ada dua AVG, 1430 dan juga 1300. Atau kalau Bapak ingin merealisasikan keuntungan juga boleh aja. Dijual dulu nggak apa-apa Pegas, nanti baru switch lagi. Lalu kalau buat Antam, ini baru boleh di average down. Untuk Antam, kalau average down dia di kisaran 2060 sampai 2090 sih kalau buat Antam. Kira-kira gitu kalau buat Antam average down-nya. Jadi kalau kita lihat tadi komoditas masih naik, ada kemungkinan buat Antam hari ini masih naik kembali, Pak. Lalu BBRI, untuk average down-nya bagaimana? Kalau buat average-nya, saya rasa di kisaran level 4.200 sampai 4.230. Itu oke buat average down di sana untuk Bank BRI. Jika kita hold-nya buat jangka panjang. Nah, kalau buat jangka pendek seperti ini dari harga saham cenderung terbatas. BBRI cenderung terbatas dengan potensi kenaikan di level 4.450 ya buat BBRI. Dengan area support di level harga 4.100 kalau buat sekarang ya Bang BRI. Jadi boleh. Tadi untuk skenario-nya kalau mau buat di hold jangka panjang, boleh manfaatkan level-level tadi buat average down. Karena kalau buat sekarang dia kenaikan sudah mulai terbatas. Lalu berikutnya Bapak Eriawan Wahyu buat BTPS ya. Oke, BTPS kita lihat, oke ini cukup menarik juga BTPS, tapi dia sekarang sedang mencoba resisten ya, 3930 sebagai resisten. Ini ada MA20, jadi kemungkinan ya sekitar 3950 lah, 3950 sebagai resisten. Level support di level 3840. Jadi kalau Bapak belum punya sahamnya, kalau menurut kami boleh beli di kisaran 3850 sampai 3900 dengan target harga di level 4000. Tadi lalu era sudah ya. Lalu Pak Hendrik tadi Telkom sudah, PTPP kita lihat kemarin juga kenaikan konstruksi ya. Kalau buat PTPP sendiri ini masih on track dalam uptrend channel. Resisten di level 1940, level support di level 1780 untuk PTPP. Jadi yang sudah punya sahamnya nggak apa-apa, nanti siap-siap jualan di 1930. Lalu berikutnya LSIP, tadi kita lihat CPO masih naik, yang sudah punya sahamnya boleh di hold aja nggak apa-apa. Untuk LSIP di hold, target harga kalau saya rasa di level 1440 ya, TP1 1440, TP2 1490 buat LSIP. ICBP, nah ini kalau buat consumer goods ya, agak lamban sebetulnya pergerakannya. Karena orang-orang cenderung shifting dari yang defensif ke agresif ya. Kita lihat juga potensi tahun ini kenaikan gaji nggak begitu banyak, jadi daya beli masyarakat juga nggak begitu kuat. Nah, tapi kalau buat ECBP sebetulnya dia masih strong sih fundamentalnya. Masih bagus. Kalau buat di hold buat jangka panjang. Kalau buat sekarang, ini kita lihat pergerakan harga cenderung sideways aja. Resisten terdekat di level 9.700. Kalau beli boleh juga di kisaran 9.300 sampai 9.450 buat ICBP. Tapi ini dalam beberapa hari ke depan nampaknya akan cenderung sideways aja.
Nah, jadi dia memang agak lama buat ICBP. Lalu Indofood, untuk Indofood sendiri mirip-mirip patternnya, cenderung sideways aja membentuk konsolidasi support ya. Kita lihat resisten di level 6.950, support di level 6.700. Jadi kalau kita lihat juga ketertarikan orang-orang pada saham consumer goods memang cukup rendah. Terlihat dari ini, volumenya cenderung menipis dari hari ke hari. Nah, jadi mereka lebih shifting, kebanyakan main di komoditas sama konstruksi yang lagi manggung. Oke, selamat pagi juga Ibu Reni, UNTR, BBRI, Indofood ya, buat invest. Oke, kalau buat invest, untuk UNTR sendiri, kalau mau invest itu, kalau kami rasa belinya itu agak di bawah, 24.700 sampai 25.000 itu kalau buat invest sekarang ya. Nanti kita masih tunggu dulu. Kenapa? Karena ini kita lihat Bollinger Band cenderung menyempit. Ada potensi dia ke depan harga cenderung terbatas pergerakan harganya, Bu. Lalu BBRI, kalau mau invest, ini kita beli bertahap ya, di level 4.100 sampai 4.200. Itu kita beli pelan-pelan di Bank BRI. Manfaatkan koreksi ya, buy on weakness di situ. Lalu kalau buat Indofood, ini sebetulnya masuknya boleh perlahan dulu. Di range harga kalau buat Indofood itu di level harga 6.600 sih. 6.500 sampai 6.600 kalau buat Indofood. Itu baru masuk sekali ya. Jadi kalau buat kita invest jangka panjang itu kita pakainya dollar cost averaging sih. Nah, jadi jangan langsung masuk all in, kita masuk pelan-pelan dulu karena tren Indofood juga masih turun, ada potensi dia masih akan melanjutkan pelemahan. Jadi kita ada beberapa entry point. Kalau buat sekarang, Indofood itu masuknya di kisaran 6.600 sampai 6.700, lalu berikutnya di kisaran 6.000 sampai 6.200. Kira-kira begitu Ibu Reni, semoga bisa membantu. Lalu Bank Permata ya, BNLI. Oke, untuk Bank Permata, ya kita lihat Bank Permata sendiri. Ini pergerakannya kalau menurut saya pribadi kurang menarik ya. Volume cukup tipis dan sini MACD ada potensi buat dead cross. Jadi kalau saya rasa lebih baik untuk wait and see dulu kalau buat Bank Permata. Dan masuknya di kisaran level 2.750 kalau mau masuk. Lalu Pak Bambang tadi Antam sudah ya, yang sudah punya boleh di hold dulu. Lebih bagus jika hari ini bisa break 2.200 ya. Lalu Sido, pergerakan cenderung terbatas saja. Ini juga apa ya? Harganya juga sudah mulai mendekati nilai wajarnya sih. Nilai wajarnya itu kisaran di level 830 kalau buat Sido. 830 sebagai target harga, sekarang supportnya di area level 750. Jadi kalau buat Sido, pergerakan akan cenderung terbatas memang dengan range harga 750 sampai 830. Lalu tadi CBP sudah ya, untuk Mayora kita lihat. Kenaikan signifikan kemarin menyusul penurunan ARB pada hari sebelumnya. Oke, kalau buat Mayora, ini target harga cukup tipis, 2.900 saja. Dengan level support 1 di 2820, support 2 di 2670. Kira-kira gitu Pak Bambang, semoga bisa menjawab. Dan gudang garam, untuk gudang garam, nah ini kalau buat rokok, saya pribadi kurang begitu suka ya. HMSP dan gudang garam itu prospeknya agak suram. Kenapa? Karena satu, daya beli konsumen menurun. Kedua, kita lihat pajak cukai itu naik. Jadi ada potensi buat tahun ini, itu dari sisi pendapatan kembali turun, dan juga laba bersih kembali turun. Kenapa? Karena dari berkurangnya pendapatan dan juga kenaikan COGS karena pajak cukai. Jadi kalau buat emiten rokok, saya nggak dulu kalau buat masuk. Sentimennya juga masih belum ada. Nah, sama kayak HMSP. HMSP dan gudang garam meskipun dari chartnya menarik, cuman booster dia buat naik itu masih belum ada. Jadi kalau saya rasa lebih baik kita wait and see dulu di emiten rokok. Kira-kira gitu Pak Sandi. Untuk SMGR, ini kita lihat
Oke, untuk SMGR sendiri, kita lihat SMGR itu level supportnya di level 12.200 dan level resisten di level 12.900. Jadi kita bisa lihat range pergerakan harganya agak di situ ya. Cukup sempit SMGR, level support di level 12.100, resisten di level 12.900. Lalu ITMG, ini kalau kami lihat memang batu bara tadi sudah agak cukup turun ya. Wah, koneksi kembali bermasalah. Kita ganti charting pakai trading view. Oke, kalau buat ITMG, sebentar saya setting dulu. Oke, kalau buat ITMG, apa ya? Ke depan dia cenderung sideways. Pergerakan harga nggak begitu besar. Ini kemungkinan dia tertingginya paling sekitaran 14.700 sih. Dan kalau menurut saya sih kurang begitu bagus ya, karena potensi penurunan ke depan. Nah, kalau buat TMG sendiri, boleh manfaatkan jika ada rebound itu buat sell terlebih dahulu. Gitu. Terus, tadi CBP sudah, PTBA gimana? Untuk PTBA ini patternnya juga mirip ya. Hari ini tadi harga batu bara juga kurang begitu bersahabat. Terlebih dia sudah berada di bawah MA20. Jadi kalau saya pribadi lihat, nggak dulu kalau mau masuk di PTBA. Kita masuk wait and see dulu ya. Level support di level 2670, resisten di level 2850 kalau buat PTBA. Jadi nggak dulu sih. Kira-kira gitu buat PTBA. Kalau buat di hold, hmm, kita lihat hari ini dulu ya. Kalau di hari ini itu dia merah, berarti ini pattern dari candlestick-nya gagal. Jadi itu agak di sell. Tapi kalau saya pribadi melihat dari chartingnya kurang bagus, apa ya, dari sisi harga komoditas kurang bagus, dan dia juga sudah break dari MA20, jadi saya lebih baik untuk hold dulu, apa, untuk nggak masuk dulu sih, gitu. Hmm. Oke, lalu berikutnya Arna, MLIA, dan Toto. Kebijakan produk dalam negeri ya, oke. Kalau saya rasa itu tidak begitu berpengaruh banyak sih, karena apa ya, anjurannya nggak, apa ya, nggak harus gitu loh. Kayak dia cuman anjuran aja kan, nggak langsung ada PP langsung, atau kalau kita pakai yang lain langsung langsung di penjara kan, nggak kayak gitu. Jadi kalau saya rasa tidak akan begitu banyak berpengaruh ke kinerja mereka. Kalau buat Arna sendiri, secara teknikal dia sudah terlalu tinggi, agak terlambat kalau kita mau masuk ya. Jadi nggak dulu sih kalau saya pribadi. Udah ketinggian, dari volume juga agak aneh, jadi saya pribadi nggak. Lalu MLIA, wah, sudah jam 9, waktunya nggak bisa akses chart. Oke, MLIA. MLIA juga sama ya, dari volume dan juga harga kurang begitu stabil. Saya nggak suka yang seperti ini, jadi takut kita nyangkut gitu loh. Takut dia bid offer tiba-tiba kosong. Nah, sama kayak Toto, Toto juga pergerakannya agak fluktuatif. Nah, dengan volume yang tipis sekarang, jadi hati-hati kalau buat Toto. Nah, kalau saya pribadi, enggak sih, dari beberapa emiten tersebut.
Nah, apalagi Toto juga sudah berada di bawah MA20 ya. Jadi kita lebih baik wait and see dulu sih. Jangan masuk dulu. Lalu berikutnya Telkom. Tadi sempat disinggung sedikit buat Telkom. Oke, ini kemarin 3490 ya, naik. Kita lihat hari ini market tadi sempat naik 0,01%, tiba-tiba langsung turun lagi 0,25%. Dan buat Telkom tadi sempat disinggung kalau mau masuk itu di kisaran 3.300 sampai 3.400 ya buat Telkom. Jadi kalau masuk kita tunggu dulu. Lalu Inco, kita lihat Inco. Untuk Inco kemarin dibuka cukup tinggi ya, tapi sekarang ternyata dia turun 0,9%. Kalau mau masuk di Inco, saya pribadi mau masuknya di level 5.300. Jadi kita tunggu lagi di 5.300 kalau buat Inco. Tadi SMGR sudah, INKP kita lihat. Oke, INKP kita lihat bahwa oke, INKP ini di level 10.700 sekarang ya. Kalau mau masuk boleh di level 10.300 untuk INKP. Lalu berikutnya buat IRA. Untuk IRA sendiri sekarang di level 1670. Kalau belum punya saham, mau masuk, saya sarankan di level 1600 kalau buat IRA. Manfaatkan level MA5. Jangan sekarang kalau buat masuk. Kalau buat Antam, tadi sempat disinggung, itu boleh di kisaran untuk Antam boleh di kisaran harga 2070 sampai 2100 kalau mau masuk di Antam. Kita pasang harga yang agak rendah. Lalu kalau buat Unilever dan HMSP, kalau HMSP saya rasa masih belum, itu dari sentimen belum ada yang bagus, harga masih cenderung tertekan. Sementara kalau Unilever, kalau saya lihat kalau mau masuk pun di area 7.300 sampai 7.350 dan pergerakan harga juga ini trennya masih downtrend sih untuk Unilever. Jadi kalau saya pribadi tunggu dulu wait and see 7.300 sampai 7.350. Lalu berikutnya Ibu Josephine, kita lihat dari BBTN ya. Oke, salah. Untuk Bank BTN hari ini juga turun sekitar 10 poin. Nah, kalau mau masuk di kisaran 1780 sampai 1800. Dengan target harga itu di kisaran level 1880 buat Bank BTN. Lalu Arto sudah punya ya. Oke. Nah, kalau Arto sendiri, kalau saya rasa boleh Ibu taking profit nggak apa-apa. Kenapa? Karena ini di dua candle ini itu cukup aneh ya. Dari shadow-nya juga sudah cukup tinggi, jadi hati-hati jika harganya fluktuatif. Jadi boleh dijual saja buat Arto taking profit nggak apa-apa. Ya, sama-sama. Oke, selamat pagi juga Ibu Levi. Kita lihat buat USBP dan Jasa Marga.
Oke, kita lihat WSBP. Oh, sorry, salah. WSBP ya. Untuk waskita beton precast, hari ini dia 292. Oke, boleh siap-siap, boleh jualan dulu aja nggak apa-apa, karena dia juga targetnya juga terbatas, 294 buat jangka pendek ya. Jadi boleh taking profit dulu untuk KF. Buat KF hari ini masih naik 4370. Yang sudah punya barang boleh nanti jualan di kisaran level harga 4.400 ya. Yang belum punya, saya rasa wait and see dulu. Kita masuk di level 4.170 sampai 4.200 buat KF. Lalu jasa marga. Buat jasa marga hari ini ke level 4630 ya. Kalau yang belum punya barang, nanti boleh masuk di level 4570 sampai 4600. Dia resisten di level 4790. Lalu selamat pagi juga Pak Edwin. Untuk full report Philip, target di 15.000 buat SMGR ya. Kalau untuk report kami itu targetnya dia berdasarkan fundamental ya. Jadi ada range waktu 1 tahun. Ada potensi untuk menyentuh level 15.000 tersebut jika kinerja keuangan dia itu sama dengan yang kami proyeksikan dari pendapatan dan juga laba bersih. Dan ke depan kita juga berharap dari recovery ekonomi. Jadi masih sangat mungkin buat SMGR ke 15.000 untuk 1 tahun ke depan. Atau untuk full year 2021 lah. Nah, kalau buat frame, ini saya jujur kurang begitu suka saham yang di bawah level 100 ya. Kalau frame sendiri saya kurang begitu tertarik sebetulnya. Jadi saya lebih mending switch ke saham lain. Saya nggak lihat Friends sih. Kurang bagus juga. Secara fundamental juga dia ketinggalan dibandingkan Big Three yang lain. Jadi kalau saya pribadi nggak buat si Friend ini. Lalu selamat pagi juga Ibu Dwi, BTPS ya. Oke, BTPS. Untuk BTPS hari ini turun 1,3%. Ya, terlihat dia masih belum mampu breakout di level 3.900. Tadi sempat disinggung bahwa boleh buy on breakout dengan kondisi dia berhasil naik di atas level harga 3.900 ya. Jadi untuk BTPS sekarang kenaikan dia agak cenderung terbatas ya, 3.900 sebagai resistance. Lalu untuk Unilever dan HMSP, saya tadi lihat Unilever itu masih dalam tren penurunan. Jadi saya pribadi enggak buat masuk di Unilever. Nah, di sini dia ada potensi turun ke level 7.300 ya. Jadi kalau saya lihat enggak dulu buat masuk Unilever, masih jauh target penurunan harga saya di Unilever, masih enggak buat masuk. Kalau buat HMSP, nah ini kita lihat dari sentimennya kurang bagus, Pak. Untuk HMSP dari cukai rokok yang naik, lalu ada pelemahan daya beli konsumen, jadi saya rasa buat emiten rokok ini kurang begitu bagus ya. Jadi saya rasa meskipun dari chartnya menarik ya, dari rendah banget, cuman kalau dari prospek ke depan, saya rasa enggak kalau buat masuk. Karena dia belum ada stimulus lagi nih buat memperbaiki kinerja mereka gitu kira-kira. Jadi kita bisa lebih switching aja ke saham-saham lain.
Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya tutup terlebih dahulu ya. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian atas partisipasinya di webinar kita pada pagi hari ini. Semoga webinar kami bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, dan saya juga mohon maaf jika ada banyak kesalahan pada saat penyampaian webinar maupun dalam menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Saya undur diri terlebih dahulu. Selamat pagi serta salam cuan.